Yesus Kristus Sang Amin. Yesus Kristus Tuhan kita itu juga mendapatkan satu gelar, dan gelarnya adalah Amin. Mari kita lihat Wahyu pasal 3 ayat 14. Mari sama-sama baca. Wahyu 3, 14. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Inilah firman dari Amin. Nah, kalau begitu Tuhan Yesus digelari atau diberikan gelar Amin. Ini agak aneh gelar seperti ini, karena Amin itu biasanya seperti tadi saya bilang, biasanya ditutup doa. Nah, sebenarnya kata Amin itu adalah kata bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Perjanjian Baru, tapi bahasa Perjanjian Lama, ya. Jadi itu kata bahasa Ibrani yang kalau disurvei secara lengkap, maka Amin itu bisa berarti benar, Amin itu bisa berarti pasti, Amin itu bisa berarti padat, Amin itu bisa berarti tentu, Amin itu bisa berarti ya, Amin itu bisa berarti sungguh-sungguh. Jadi kalau doanya sungguh-sungguh baru boleh bilang amin. Kalau waktu ada doa kau ngobrol di situ, kau tidak boleh amin. Ya kan? Karena kau tidak sungguh-sungguh. Ya. Begitu juga kalau amin itu artinya benar, maka yang benar saja yang boleh diaminkan. Kalau ada yang tidak benar, tidak boleh diaminkan. Saya doakan kamu semoga kaya dan dapat istri 7. Amin. Loh, itu kan tidak benar. Kalau tidak benar, jangan diaminkan. Begitu juga kalau pengkhotbah semangat-semangat ada amin saudara, harus dengar baik-baik. Kalau pendeta omong benar, baru amin. Tapi kalau tidak benar, tidak boleh amin. Ada amin saudara-saudara? Tidak ada. Jawab saja begitu, ya kan? Nah, karena amin berarti benar. Amin berarti pasti. Kalau tidak pasti, meragukan, jangan amin. Nah, itu arti kata amin dari bahasa Ibrani. Karena itu, kalau kata ini dipakai di akhir doa, itu menunjukkan adanya suatu kesungguhan dari sebuah harapan bahwa doa itu didengar oleh Tuhan. Nah, di dalam Perjanjian Baru banyak kali Tuhan Yesus dalam pengajarannya memakai kata sesungguhnya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Sesungguhnya dia dan seterusnya. Nah, kata sesungguhnya itu sebenarnya memakai atau mengadopsi kata Ibrani amin. Ya. Mari kita lihat contoh Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadah pada tikungan jalan raya supaya mereka dapat dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, kalau lihat Alkitab bahasa asli, aku berkata kepadamu, amin, mereka sudah mendapat upahnya. Coba lihat ini. Ya, saudara lihat, verily, sesungguhnya itu dipakai kata amin. Sama dengan Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, aku berkata kepadamu, amin. Iman sebesar ini tidak aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kata amin dipakai untuk kata sesungguhnya. Kalau begitu, amin itu artinya sungguh-sungguh. Ya, amin itu artinya sungguh-sungguh. Nah, itu pengertian amin secara umum. Tapi saudara, kata amin
kadang-kadang dipakai untuk orang atau sebagai gelar untuk seseorang, ya. Dan itu muncul di dalam Perjanjian Lama. Mari kita lihat Yesaya 65 ayat 16. Yesaya 65 ayat 16. Sehingga orang yang hendak mendapatkan berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Demi Allah yang setia. Nah, kata setia di sini, ini dalam bahasa Ibrani, coba lihat itu bahasa Ibraninya. Nah, itu yang merah di sana, amin. Allah yang amin. Kalau Allah yang amin, Alkitab Indonesia menerjemahkan Allah yang setia. Kalau begitu, di situ kalau seseorang Allah disebut amin, artinya Allahnya adalah Allah yang setia. Saya kutip Alkitab terjemahan lama untuk ayat tadi. Sehingga, ini Alkitab terjemahan lama nih, yang muda-muda ini angkatannya bayi gue, angkatannya nenek gue, ya, kira-kira begitu. Jadi Alkitab tempo dulu nih ya. Sehingga barang siapa yang akan memberkati dirinya di atas bumi, ia itu akan memberkati dirinya dengan Allahul Amin. Ya, nah Allah yang setia, tapi dipakai kata Allahul Amin. Barang siapa yang bersumpah di atas bumi, dia pun akan bersumpah demi nama Allahul Amin. Allahul Amin artinya Allah yang setia. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, DRB, dalam ayat yang sama, dia memakai kata in God, amin. By God, amin. Nah, by God, amin. Alkitab terjemahan baru bilang Allah yang setia. Kalau begitu, apabila seseorang diberikan sebutan amin, artinya apa? Artinya orangnya adalah orang yang setia. Pak Esra itu amin, artinya Pak Esra itu orang yang setia. Kira-kira begitu. Ya. Kalau Noken tidak amin, artinya Noken tidak setia. Pak Eli amin, artinya Pak Eli orang yang setia. Nah, jadi di sini kesetiaan di sini itu artinya adalah harus diartikan dia setia sehingga dia tak mungkin ingkar janji. Tak mungkin ingkar janji. Dengan kata lain, kalau dia tidak mungkin ingkar janji tapi setia pada janjinya, artinya orang seperti itu bisa dipercaya. Ya, maka saya kutip dari Contemporary English Version untuk teks yang sama, dia menerjemahkan I alone, I am the God who can be trusted. Ya, the God who can be trusted. Allah yang dapat dipercaya. Itu artinya Allah. Allahul Amin. Nah, sekarang lihat Wahyu 3 ayat 14 teks kita. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ini surat dari Tuhan Yesus. Inilah firman dari Amin. Yesus ternyata digelari Amin. Kalau begitu artinya apa? Kalau Yesus itu adalah Amin, inilah firman dari Amin, artinya inilah firman dari orang yang setia. Inilah firman dari orang yang tak mungkin ingkar janji. Orang yang dapat dipercaya. Orang yang benar. Ya.
Karena itu maka disambung, ada sambungannya. Dari amin, siapa amin itu? Saksi yang setia dan benar. Nah, kalau begitu Yesus itu disebut amin, artinya dia adalah seorang yang setia dan benar, bisa dipercaya, tak mungkin ingkar janji. William Barclay mengatakan begini, Yesus Kristus amin, artinya dia adalah seorang yang janjinya setia dan tak perlu diragukan sedikit pun. Fakta bahwa Yesus itu adalah Allah yang setia, Tuhan yang setia, membuat kita harus bersyukur untuk itu. Tuhan Yesus setia, dia sahabat kita. Tuhan Yesus setia. Bayangkan kalau ternyata Yesus tidak bisa dipercaya, maka orang Kristen adalah orang yang paling malang di dunia. Kalau Yesus tidak bisa dipercaya, kalau Yesus ingkar janji, kalau janji-janjinya tidak bisa dia pegang, orang Kristen adalah orang paling malang, paling bodoh di dunia ini. Kenapa? Karena hidup kita ini banyak memegang janji Tuhan, bukan? Janji Yesus, bukan? Dia berjanji kepada kita, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seandainya janji itu palsu, bagaimana? Rame-rame kita masuk neraka, ya kan? Orang agama lain justru yang akan masuk surga. Kita ini yang akan masuk neraka. Karena kita percaya janjinya bahwa setiap orang yang percaya kepada dia akan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita berdosa, kita berani datang pada Kristus minta ampun. Kenapa? Karena dia berjanji. Dia bilang, barang siapa yang datang padaku tidak pernah kubuang, tidak pernah kutolak. Bayangkan kalau janji itu palsu. Wah, cilaka kita, ya. Ketika kita bersedih, kita dihibur. Karena dia berjanji, aku memberikan roh penghibur bagimu. Bayangkan kalau itu omong kosong. Maka kita semua hidup tanpa Roh Kudus. Ketika kita takut dalam pelayanan atau dalam bahaya, ada janji. Dia berkata, jadikanlah semua bangsa muridku dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dia bilang, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Masalahnya kan kita tidak lihat dia. Tapi kita percaya dia menyertai kita. Tapi seandainya janjinya itu dusta. Semua kita yang masuk pelayanan ini, itu sebenarnya masuk sendiri, Tuhan tidak sertai kita. Maka celakalah kita. Ketika kita khawatir akan kebutuhan kita, dia berjanji mencukupi kebutuhan kita. Jangan kamu khawatir, cari dahulu kerajaan Allah, semua ditambahkan padamu. Kalau itu omong kosong, susah kita. Ya. Ketika dalam persoalan, dia janji mendengar doa-doa kita. Mintalah, carilah, ketoklah, pintu dibukakan bagimu. Kalau itu omong kosong. Ketika berbeban berat, dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ternyata itu Bapak Tua cuma lip service saja. Repot kita. Ketika kita menghadapi kematian, kita bisa menghadapi kematian dengan tenang. Karena dia juga berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Karena dia janji, akulah kebangkitan dan hidup. Makanya ketika kita mati, Paulus juga bilang, kalau hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Kenapa? Karena ada janji Kristus bahwa yang mati bersama-sama dengan dia. Makanya ada banyak orang yang menghadapi kematian tidak takut. Susanna Wesley, ibunda dari John Wesley dan Charles Wesley, ketika mau mati, dia panggil anak-anaknya kumpul semua di kiri kanan tempat tidur. Dia bilang, kalau saya putus napas,
begitu napas putus, segera angkat puji-pujian kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Karena percaya pada janji Kristus bahwa Kristus kebangkitan dan hidup. Jikalau kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah menyediakan tempat kediaman di surga. Tapi kalau janji itu bohong, kita semua yang mati ini pikir ke surga, tahu-tahu nyasar di sebelah. Kok panas? Kalau janji itu bohong, maka tamatlah riwayat kita semua. Kita pun punya pengharapan untuk diam bersama dia di surga. Ketika dia bilang, aku pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemput engkau. Maka kita dengan penuh pengharapan, sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Dengan penuh keberanian saat dihakimi, kita bisa berdiri di hadapan tahta anak domba Allah. Bila namaku dipanggilku ada. Tiba-tiba hakim keluar, enyahlah engkau. Habislah kita semua, ya kan? Berarti hidup Kristen ini semuanya itu berjalan bergantung pada janji-janjinya Tuhan Yesus. Dan seandainya dia itu tukang omong kosong, berat kita semua. Kita orang paling malang di dunia dan di akhirat. Tapi saudara, syukur karena Tuhan Yesus itu adalah amin. Tuhan Yesus adalah amin. Dia adalah saksi yang setia dan benar. Dia pegang janji-janjinya dan dia layak dipercaya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Terus, amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, amin, amin. Kenapa kita mengatakan Yesus luar biasa? Karena dia tuh amin, 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 amin. Janjinya teguh. Bandingkan dengan manusia yang hari ini janji lain, besok lain. Ya kan? Berapa banyak janji yang diingkari. Janji nikah. Apalagi? Ya, janji bayar utang. Pokoknya kakak bulan depan gajian beta langsung bawa. Bulan depan ini sudah yang ke-13 kali ini. Waktu lu pinjam uang lu cari beta sedemikian rupa. Waktu mau kembali beta cari lu setengah mati. Waktu pinjam lu ramah, giliran beta tagih lu marah. Kalau Tuhan Yesus kita seperti itu, aku akan menyediakan tempat bagimu. Dan setelah itu aku akan datang kembali dan menjemput engkau. Dia tidak datang-datang juga. Bagaimana? Aku akan menghibur engkau. Tidak hibur-hibur juga. Aku menyertai engkau. Tidak menyertai juga. Kalau begitu ceritanya susah hidup kita. Orang Kristen adalah orang paling malang, paling patut dikasihani di dunia. Tapi syukur kepada Allah, Tuhan Yesus Kristus kita adalah Sang Amin. Semua janjinya terpenuhi. Paulus menyadari hal ini. Karena itu Paulus menulis satu kalimat yang indah. Mari kita baca sama-sama. 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20, 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kristus itu adalah ya. Kristus adalah amin untuk setiap janji Allah. Karena itu biarlah kebenaran ini, Kristus Sang Amin, boleh meyakinkan kita dan tidak pernah ragu akan setiap janji Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Jadi kalau pulang sampai di rumah, orang tanya, hari ini Pak Pendeta khotbah apa? Jawabnya, amin. Ya, jawabnya Kristus Tuhan kita itu amin. Apa artinya? Artinya dia setia kepada janji-janjinya. Ada amin?
Kalau ada, ya sudah, amin. Ya sudah.